Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kuliah online ini. Pada hari ini saya Nelia Wulan Sapitri sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai neraca pembayaran. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama ada Ayang Maubi, yang kedua ada Indina Ayu Lestari, yang ketiga ada Ida Ayu Putu Gita Aryani, yang keempat ada Alfian Bahrudin, yang kelima ada Andri Nuryanto. Pengertian neraca. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lainnya dalam suatu periode tertentu. Neraca pembayaran internasional ini didefinisikan sebagai suatu ikhtisar atau catatan sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antar penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya yang dinilai dalam mata uang pada kurun waktu tertentu. Penduduk di sini dalam artian yang pertama yaitu orang perorangan atau individu. Yang kedua yaitu ada badan hukum, yang ketiga ada pemerintah. Perkenalkan, nama saya Indina Ayu Lestari dengan NIM 194162011403. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan neraca pembayaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter. Yang kedua, bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang ketiga, bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik. Kegunaan analisis neraca pembayaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, menganalisis komposisi transaksi ekonomi internasional di suatu negara. Yang kedua, menganalisis negara mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang ketiga, menganalisis posisi cadangan devisa suatu negara yang menunjukkan tingkat kesehatan ekonomi suatu negara. Yang keempat, dasar bagi lembaga donor seperti IMF untuk memberikan bantuan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Andri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Nuryanto dari MN19G. NIM saya 19416261201392. Di sini saya akan membaca tentang sumber neraca pembayaran. Yang pertama, nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, Bank Indonesia. Yang ketiga, statistik ekonomi keuangan Indonesia diterbitkan 2 bulan sekali oleh Bank Indonesia. Yang keempat, statistik Indonesia. Dari segi untuk susunannya, neraca pembayaran yang termuat dalam laporan tahunan Bank Indonesia merupakan neraca pembayaran yang bentuknya paling sesuai yang disarankan oleh lembaga moneter. Pos-pos neraca pembayaran. Yang pertama, pos transaksi dagang. Yang kedua, pos pendapatan modal. Yang ketiga, pos transaksi unilateral. Yang keempat, pos penanaman modal. Yang kelima, pos hutang jangka panjang. Yang keenam, pos hutang jangka pendek. Yang ketujuh, pos sektor moneter. Akan dibacakan oleh Saudara Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwiki Barudin dari Manajemen 19G.
Saya akan membahas tentang masalah dalam analisis neraca pembayaran, juga fluktuasi neraca pembayaran. Masalah dalam analisis neraca pembayaran itu dibagi menjadi dua. 1. Sering mengabaikan saling hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lainnya. 2. Surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik. Sebaliknya, yang mengalami defisit, maka yang dianggap jelek. Untuk fluktuasi neraca pembayaran, fluktuasi ketidaktetapan atau guncangan, sebagai contoh terhadap harga barang yang tidak sesuai, sebagainya, atas segala hal yang bisa dilihat di dalam sebuah grafik. Neraca pembayaran disebabkan oleh banyak hal. Fluktuasi yang bisa disebut sebagai yang ada di antara 6, yaitu 1. Perubahan harga barang dan jasa dalam luar negeri. 2. Pergeseran permitraan luar negeri. 3. Ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negaranya. 4. Bencana alam. 5. Keadaan struktur produksinya. Dan untuk 6, perubahan posisi hutang piutang dalam negeri. Baik, sekian dari saya Alfian Dwi Barudin. Maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idai Putri Ditariani, NIM 1941-6261-2013-65 dari Manajemen 19G. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyeimbangan neraca pembayaran. Proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran meliputi penyeimbangan melalui perubahan pendapatan nasional, tingkat harga, tingkat kurs, tingkat bunga, dan melalui sektor moneter. Neraca pembayaran yang surplus dapat bertambahnya uang yang beredar. Sebaliknya, neraca pembayaran defisit akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Pertambahan uang yang beredar menyebabkan kenaikan harga, dan sebaliknya berkurangnya uang yang beredar menyebabkan penurunan harga. Baik, materi selanjutnya akan dibahas dengan teman saya, Ayang Maubi Yuliani Makmur. Perkenalkan, nama saya Ayang Maubi Yuliani Makmur dengan NIM 1941-6261-2013-68. Kesimpulannya adalah pelaksanaan neraca pembayaran yang serasi dan terpadu dengan kebijaksanaan pembangunan lainnya merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran pembangunan. Kondisi neraca pembayaran yang mantap mendorong arus perdagangan luar negeri, meningkatkan lalu lintas modal luar negeri untuk kepentingan pembangunan nasional. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.